Oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'da. Jumpa lagi ya untuk sahabat semua, semoga selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Masih suasana lebaran, selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Dipastikan semoga selalu bahagia. Yang pasti ingat saling memaafkan itu lebih utama ya. Jangan sungkan, kita selalu minta maaf lebih dahulu kepada orang-orang sekitar kita. Oke, lanjut, kita akan memberikan kabar terbaru ya tentang adanya masih area polemik nasab yang mana Gus Baha, Buya dan juga Gus Jazuli. Di sini Gus Jazuli yang berperan mengkritik atau bisa dibilang memberikan saran lah agar Gus Baha tidak hanya membaca tapi benar-benar mengkaji, tidak hanya beberapa kitab, kalau bisa hampir semua yang ada tentang polemik nasab dikaji. Itu dari beliau Gus Jazuli, bukan dari saya. Kita simak langsung ke topik yang akan kita sakukan bareng-bareng. Kita simak sambil santai-santai, dipersilahkan. Semoga. Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia siapa? Siapa yang ngarang kitab pertama kali di Indonesia? Anggap saja kalau yang ngarang adalah orang abad 100 tahun yang lalu. Sebelumnya siapa? Yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Jin. Memangnya Islam masuk ke Indonesia langsung begitu? Dapat ilham masuk Islam begitu? Yang membawa adalah manusia. Dan siapa manusia itu coba? Mbahmu? Mbahnya dia juga enggak? Ayo, yang mengatakan tidak ada wali songo itu. Mbahmu yang masukkan Islam. Mbahmu hidup tahun berapa coba? Ini aja orang. Ada orang yang mencetak rijal, mencetak ulama, mencetak orang, bukan mencetak buku. Ada mencetak rijal. Islam dari Indonesia masuk dari masa ke masa. Dan mereka buku yang diajarkan adalah bukunya ulama-ulama, menganggap cukup dengan bukunya ulama yang sudah ada. Ini adalah alasan orang. Terus siapa yang masukkan Islam ke Indonesia? Dan wali songo sudah masyhur dari masa ke masa. Dan keturunannya pun sampai hari ini ada. Berarti dia menafikan keturunan orang-orang hari ini. Berarti keturunan siapa nanti? Keturunan orang-orang ulama-ulama yang memasukkan Islam ke Indonesia. Ini adalah tidak tahu maksudnya apa dengan berita semacam itu. Tidak ada bukti loh. Tidak ada bukti loh. Ente Indonesia masuk Islam ini bukti ini. Ajib. Memang apa? Ada berita masuk Islam, ada 60 jin dikirim oleh ulama dari Baghdad ke Indonesia memasukkan orang Islam Indonesia. Ada. Mana buktinya? Kalau jin masuk Islam, ulama. Dan bagaimana kisah perpindahan ulama-ulama Hadramut ke Gujarat, dari Gujarat ke pantai Pasai dan Pasai, Samudra Pasai, kemudian masuk, kemudian berkenal dengan kisah raja-raja bagaimana, dan kuburnya ada, dan alhamdulillah masuk Islam. Sebab yang masih punya mbah-mbah yang mbahnya masuk Islam, mbahnya siapa yang masukkan? Apa mbahnya dia itu masukkan? Enggak. Anggap saja kalau mbahnya dia masuk Islam dari turunan ke-7, siapa yang masukkan? Pakai karangan kitab mbahnya dulu. Itu orang membuat fitnah. Ada kedengkian kepada ulama, jauh daripada ulama. Bukan saja Indonesia, lihat tempat-tempat yang lain dimasuk orang-orang ulama masukkan Islam. Tidak harus mengarang buku, mengarang kitab. Dan alhamdulillah para ulama-ulama kiai-kiai gede yang hari ini mengeluarkan ulama nggak punya karangan kitab banyak kok. Banyak hari ini sebagai contoh. Bukan ukuran karangan kitab, dan bukan. Kita ngerti berita mutawatir itu seperti apa. Berita mutawatir bukan sekedar diucap, tapi satu kampung yang menceritakan dari orang ke orang, dari orang ke orang. Lah ini mbahmu Islam ya, bapakmu Islam, bapak Islam, mbahmu Islam. Terus cerita dari masa ke masa, terus sampai zaman dahulu, sampai dikatakan abad ke-4 Hijriah masuk Islam ke Indonesia. Bahkan sebagian mengatakan pada zaman sahabat Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat Nabi, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya sampai ke Wak-Wak, Papua sana. Ada peninggalan di sana. Jadi Islam sudah masuk di para sahabat Nabi tadi itu.
Apakah bertanya mana bukunya, harus begitu? Nggak ketemu. Sebenarnya Anda gini loh, kalau Anda menafikan hujah yang nyata ini, lalu Anda harus mendatangkan hujah yang baru. Mana hujahmu? Sekarang paskan kapan Islam masuk ke Indonesia dan buktinya kitab mana, kalau dia bisa ngomong itu. Itu ada ngomong lantur, cuman biasanya mengahli fitnah, punya media, radio banyak, televisi dan sebagainya. Anda menyebutkan radio tetangga, haram Anda mendengar radio semacam itu. Karena ada fitnah. Dan alhamdulillah Wali Songo itu keberkahan beliau, keikhlasan beliau, lihat, menaklukkan raja-raja dengan kelembutan, besanan dengan raja, menikah dengan putri raja. Memang Raja Brawijaya, Raja Majapahit itu adalah kisah-kisah itu palsu. Apakah bohong? Enggak pernah Raja Majapahit itu ada. Enggak pernah ada Raja Kerajaan Sriwijaya itu ada. Enggak pernah dinasti Sailendra itu ada. Enggak pernah lah itu. Anda baca sejarah itu ada semuanya. Kemudian perubahan dari agama Hindu ke Islam itu siapa yang membawa? Yuk, kitabnya apa? Loh, bingung dia. Kitabmu apa? Itu adalah fitnah yang disebarkan sebagian orang. Sebetulnya mereka bukan ingin mengingkari mereka ingin mengingkari ulama-ulama zaman sekarang yang punya kesinambungan dengan para Wali Songo, yang punya keterikatan dengan Wali Songo. Maksudnya pengen berubah. Islam itu masuk ke setahun yang lalu, 100 tahun yang lalu loh, tahun 1111 Hijriah itu loh, mulai dari Arab, negeri Arab, ada mujaddid, pembersih akidah, baru nyebarkan ke Indonesia ke ini. Oh, itu maksudnya. Lah Islam teng Indonesia niku riyen dibeto Wali Songo. Wali Songo niku rata-rata zuriyae Nabi sangka dinasti Bani Basaiban. Sehingga Wali Songo niku nganakno kirim donga wong mati ku ruwah. Perkarane Khalil Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Lah riyen Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati, jadi wong Arab nak darani Yaman Hadoro mautun, Hadoro iku teko, mautun iku mati. Dia dianggap kota mati. Dene napa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh mara rono nak iso nangis utawa ibadah, nak ora usah. Terus awale zaman pertama sing nggon niku zuriyae Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad Al-Muhajir. Terus Ahmad Al-Muhajir manggen teng Yaman. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong soleh-soleh Habib sing alim-alim seneng tafaul diarani napa Yaman. Diarani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Pun kula terangaken nggih dados masalah tiang kafir Mekah nggih. Kafir Mekah niku kafir Quraisy. Nggih kafir Quraisy niku turunane Sayyid Adnan. Nggih mbah-mbah Kanjeng Nabi. Terus nak sampean ngaji tiba napa berjanji wonten wa ba'du faqulu huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus Abdul Muthalib bin Hashim. Terus di antara mbah-mbah Nabi dok Kusoi. Summiya bi Kusoyin litaqasihi fi biladi Qudu'atal Qasiyah ila an a'dahu ta'ala ilal haramil muhtarami fawahawahima. Dados mbah-mbah Kanjeng Nabi niku termasuk wong sing seneng lunga. Dadi itu nggih Kusoyin maknane wong sing seneng lunga. Lalu ngadoh niku penting perkarane didamel sarana pangeran kangge tiyang-tiyang niku ben nyekseni kaum-kaum sing tau dirusak. Ini ku perjalanan Mekah dugi Syam. Syam niku Syria, Libanon, Jordan. Jadi misalnya kaum Sodom, kaum Nabi Lut ini saniki derek Jordan. Nggih wong saniki darani ditsi laut napa mati. Niku derek kaum napa? Sodom. Sodom niku saniki derek napa? Jordan. Nak kaum Ad niku sakniki derek Yaman. Jadi Khalil Nabi Hud niku teng pundi? Yaman. Mun kula dudono geografi serian nggih. Dadi kaum Nabi Hud nggih Ad niku napa? Yaman. Ibu kotane riyen Ahqaf. Mulane disebut wazkur akhoat iz anzara qaumahu bil Ahqaf napa? Ahqaf ibu kota Yaman napa? Ahqaf. Dadi iz anzara qaumahu
bil ahqafi wa qad khalatin nuzuru min bain yadayhi wa min khalfi. Mohon kula baleni malih nggih. Samud niku nabine soleh. Ad nabine napa? Hud. Niku Hud sakniki teng Yaman. Mulane khole Nabi Hud niku Ruwah. Zaman nak kepen kali khole Nabi Hud Moro Putih Yaman. Niku khole pas napa? Ruwah. Jadi kalau melihat bagaimana Gus Baha ya, beliau kan luar biasa gitu dalam keilmuan. Sehingga ya tentu dalam polemik ini baru statement ini yang saya dapatkan dari Gus Baha mengenai polemik nasab Alawi ya. Saya kurang tahu, tidak tahu video ini kapan atau ceramah tersebut itu kapan disampaikan. Tetapi setidaknya dari beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Gus Baha, saya akan mengkritisi dalam beberapa poin-poin itu ya. Dimana yang pertama misalkan, bahwa Dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk ke Yaman itu adalah Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, yang merupakan leluhur dari Ba'alawi katanya. Ya tentu Gus Baha ini tidak membaca bagaimana sejarah Yaman. Kenapa? Ya karena pertama kali keluarga Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang masuk ke kota Yaman itu ya bukan siapa namanya, Al-Muhajir ilallah. Bahkan justru Ahmad bin Isa ini disangsikan kedatangannya ke Yaman. Di samping itu Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa itu tidak pernah didapati keterangan akan kehijrahan dari Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa ke Hadramut atau ke Yaman. Bahkan ya Dzurriyyah Nabi yang pertama kali masuk ke Yaman itu adalah siapa namanya, Al-Imam Al-Hadi ilal Haq yang bernama Yahya bin Husain bin Ibrahim bin Qasim bin Ibrahim Ar-Rasi Al-Hasani. Itu yang terkonfirmasi dalam buku-buku sejarah. Nah, tentu Gus Baha bisa dong memahami akan hal itu dan mengetahui akan hal itu. Sehingga dari sini perlu diluruskan. Itu satu. Kemudian poin yang berikutnya. Misalkan seperti Hadramut ya, sebelumnya itu sebelum penamaan Yaman itu awalnya adalah Hadramut, kemudian karena orang-orang itu sering masuk ke daerah sana sehingga banyak yang mati, sehingga nama daerah tersebut dirubah karena berada di posisi kanannya Ka'bah, kemudian disebut dengan Yaman. Ya beda, Gus, beda. Karena Hadramut itu apa? Hadramut itu ya nama dari seorang raja dari kalangan Himyar ya. Nama raja min muluki ismu malikin min muluki Himyar, dan itu di masa jahiliyah. Yaitu Hadramut bin Himyar Al-Asghar, dan itu bisa dikonfirmasi kok di dalam sebuah kitab yang berjudul Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam. Itu karya dari Badib ya, itu disertasi doktoral itu. Itu nggak perlu panjang-panjang lah. Dan untuk nama Hadramut itu sudah dikenal dari zaman dulu, bahkan di kitab-kitab terdahulu ya, kitab-kitab suci terdahulu itu pun juga menyebutkan Hadramut dengan misalkan di dalam Taurat yaitu disebut dengan Hadir Mayit atau Hadramut pakai Hadramut atau Hadir Mayit. Nah, dan seterusnya itu bisa lah telusuri oleh Gus Baha dalam kitab tersebut. Sehingga salah ya penyebutan bahwasannya karena Hadramut itu berada di kanannya Ka'bah kemudian disebut dengan Yaman, itu salah. Karena memang Hadramut di zaman Rasulullah misalkan itu ya Hadramut ya Hadramut, Yaman ya Yaman, dan ketika disebutkan Yaman itu maksudnya adalah Yaman Utara yang mencakup kota Son'a dan kota-kota yang ada di sekitar kota Son'a. Kemudian Hadramut ya Tarim, itu ada Tarim, ada Sewu dan seterusnya itu.
Hmm. Kemudian, ya, poin yang berikutnya itu bahwa di antaranya itu Syed Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Jadi perlu diketahui bahwasannya memang benar Syed Muhammad Murtadha Az-Zabidi itu adalah salah satu ulama yang ada di kota Zabid. Tetapi perlu diketahui bahwa kelahirannya Muhammad Murtadha Az-Zabidi itu berada di India, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang sampai pada akhirnya beliau itu meninggal di Mesir ya, di Kairo, Mesir. Itu. Sehingga ya bukan orang Yaman aslinya mah, orang India kalau mau mah. Beliau Al-Husaini ya. Kemudian apa namanya mengenai Wali Songo misalkan, Wali Songo itu asalnya adalah Basyaiban, ya asalnya adalah Basyaiban, yang kemudian yang namanya Basyaiban itu ya termasuk keturunan dari Al-Muhajir, dan tentu ketika melihat tradisi yang ada di Hadramut, di mana ziarah ke mana kuburan Nabi Hud yang diklaim sebagai kuburan Nabi Hud itu berada di Hadramut. Dan ziarahnya itu pada bulan Syaban ya, Ruah Syaban ya, Syaban. Itu mengikuti tradisi yang ada di sana ya, nggak gitu juga lah, nggak gitu juga. Kenapa? Ya karena dari mana kita tahu bahwasanya Wali Songo itu ya merupakan dinasti Basyaiban. Padahal di sini ya, kalau kita telusuri dari sebuah kitab yang bernama Al-Mu'jamul Latif, karya dari Muhammad bin Ahmad Syatiri. Nah, coba ketika melihat Basyaiban, misalkan di halaman 115 ya. Coba kita buka. Nah, di sana ketika menyebutkan Basyaiban, itu tidak menyebutkan sama sekali tentang Wali Songo. Kalau mau, misalkan ya, kalau mau, yaitu apa namanya, gelarnya adalah Azamat Khan. Ya, gelarnya adalah Azamat Khan. Di mana Azamat Khan ini merupakan keturunan dari Abdul Malik, dan itu pun belum disepakati oleh kalangan Ba'alawi sendiri ya. Misalkan dalam kitab ini disebutkan wa minal bahithina man yaj'alu nashri al-islami bi Jawa wa nawahiha minhum. Nah, ini masih pandangan dari sebagian peneliti. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya Wali Songo itu nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya dengan Balawi sama sekali. Kenapa? Ya karena Wali Songo itu dari Nusantara sendiri. Dan fakta-fakta sekarang itu sudah bisa didapati bahwasannya Wali Songo itu ya berasal dari Nusantara sendiri, kemudian asal usulnya itu memang dari Aceh. Dan masyarakat Aceh itu pun mengakui seperti itu, catatan pun mereka juga punya. Nah, itu pun kalau mau. Dan padahal ketika melihat bagaimana kesejarahan dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, ya, Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, itu saya katakan 700 tahun keterputusan data itu. Kenapa? Ya karena kalau melihat bagaimana keluarga-keluarga dari Balawi yang datang ke mana itu, ke India, ke Hyderabad ataupun ke kota-kota yang lainnya, dari keluarga Alidrus, dari keluarga Bafaki, dari keluarga dan seterusnya lah, bin Syah Bakar bin Salim atau bin Syihab pada abad ke-9 ke-10 Hijriah. Kenapa mereka itu sama sekali tidak menyebutkan bahwa kami ini memiliki keluarga yang ada di India dan dicari keluarganya siapa saja. Nah, ini membuktikan bahwasannya untuk kesejarahan dari keluarga Azamat Khan sendiri itu adalah sejarah yang palsu. Nggak pernah terkonfirmasi. Bahkan di kalangan Balawi sendiri itu tidak ada ya mengenai kesejarahan Abdul Malik. Nah, kalau di dalam kitab-kitabnya Balawi misalkan seperti Al-Masyru'ur Rawi, Ghurarul Baha'il Dawi, kemudian Al-Jawharus Syafaf, Al-Burqatul Misyiqah ataupun yang lainnya yang menyebut bahwa Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih itu memiliki keturunan yang kemudian apa namanya keturunan ningrat karena nikahnya dengan keluarga kerajaan dan seterusnya, itu tidak terkonfirmasi sama sekali. Tidak terkonfirmasi sama sekali, sehingga ini perlu ditelusuri nih Gus. Gimana ini antum ini Gus? Masalah itu baru itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya apa namanya, sebelum ini mengeluarkan statement ya itu mbok ya ditelusuri dulu. Nah, jangan kemudian ketika
Gus Baha ini membaca satu dua kitab dari kalangan Balawi, bahasanya misalkan Wali Songo itu adalah Habib. Ya, misalkan seperti Syamsul Dhahirah itu dalam kitab Syamsul Dhahirah, ataupun dalam kitab ini ya, Al-Mu'jamul Latif, atau dalam kitab Al-Madkhal ila Dukhul Islam fi Syarqil Aqsa, ataupun yang lain dari kalangan Balim, boleh diteliti dulu begitu ya. Boleh diteliti dulu. Sehingga apa? Sehingga ketika mengeluarkan statement itu tidak blunder seperti sekarang. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut menyimak ya teman-teman semuanya. Dan di sini tentang Pahlavi, namun yang lebih mendasar lagi, Wali Songo. Menurut kalian, kira-kira Wali Songo dari mana? Dari Indonesia kah? Atau dari Yaman? Silahkan masukkan di kolom komentar menurut pendapat panjenengan masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.